Ustazah tidak akan membahas secara detail, ya. Mungkin hanya beberapa nomor saja yang akan Ustazah bahas. Misalkan sudah paham, berarti langsung saja Ustazah sampaikan jawabannya. Nanti bisa diprediksi dengan jawaban kalian di lembar soal, nanti bisa dihitung salahnya berapa gitu ya. Walaupun nanti di lembar jawab kalian juga akan Ustazah koreksi, tapi ada baiknya sambil mendengarkan apa yang disampaikan Ustazah, kalian juga menyimak dari soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, guys, sebelum ujian sekolah besok mulai hari Selasa, kita masih ada kesempatan untuk membahas kembali soal-soal yang sudah kalian kerjakan ketika IDR kemarin, khususnya untuk bahasa Jawa, guys. Oh iya, sebelum Ustazah masuk ke bahasa Jawa, kemarin yang bahasa Indonesia nomor 45 sudah Ustazah kirimkan di grup kelas 6, ya. Apakah sudah masuk di grup PA kalian masing-masing? Sudah belum? Belum ya. Nanti mungkin barangkali setelah ini, jawaban untuk soal nomor 45. Karena sekilas Ustazah sudah mengoreksi itu masih ada beberapa yang keliru untuk soal nomor 45. Nanti bisa dilihat jawabannya Ustadzati dan kalian cocokkan dengan lembar soalnya. Gitu, itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk di bahasa Jawa, soalnya sudah siap semua. Kita mulai dari indikator nomor 1, Sudah dibuka soalnya? Di PA aku nomor 45 udah, Us. Oke, terima kasih. Ya, nanti yang belum bisa dikirimkan setelah sesi Zoom ini, untuk bahan belajar. Kita mulai yang bahasa Jawa dulu. Sat, bagian di grup ya, Sat. Gimana, Mas Sakta? Enggak, kan PA aku belum uslah. Reset aja. Kita mulai dari soal nomor 1, berhubungan dengan bacaan, langsung saja. Karena ini gampang, berarti langsung jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya. Nomor 1, Mas Sakta. Apuran A. Nomor 1 A. Nomor 2 C. E. Nomor 3. Geneo itu kalau bahasa Indonesia apa? Bentar. Ada yang tahu? Geneo kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia mengapa? Apa, Mbak? Ya, mengapa? Berarti nomor 3 jawabannya. Nomor 3 apa, Mas Rehan? Muhammad Rehan. Malah berkah. Ya. Malah berkah Gusti Kang Mahasih. Ya, terima kasih. Nomor 4. Lucu. Dagel tegese. Lucu. Ya, lucu. Nomor 5 sama dengan bahasa Indonesia ya. A. Nomor 6 A. yang diminta itu A. Nomor 6 Alas. Yang dia 2 nggih, bukan 2 ya. Nomor 6 A. Nomor 7 B. B. Nomor 8 B. Nah, nomor 8 B. Sambil ditandai ya, kalau masih salah ya kemarin ketika mengerjakan ditandai dulu. Kalau yang masih salah diganti jawabannya. Nomor 9, soalnya udah pernah nih, masih ingat? Ya, 9A. Nomor 10. Kapan? Nomor 10 B. Nah, nomor 10 B. Nomor 11 A. Mencari pesan dari A. Ya, A. Prigel itu apa prigel? Ada yang tahu prigel? Rajin. Apa dek prigel? Mas Hanif, apa artinya prigel? Kalau dalam bahasa Indonesia apa dek prigel? Kata Ada yang tahu? Jadi bocah itu prigel. Apa itu prigel? Bisa melakukan semuanya. terampil, Us, terampil. Bisa melakukan sesuatu dengan baik, prigel. Itu jawabannya itu ya A. Lanjut. Kalau rajin 12. Ulet rajin. Ya, kalau rajin itu sregep. Nah, prigel itu apa ya? Bisa menyelesaikan segala sesuatu namanya prigel. Lanjut nomor 12. Isine geguritan. A. Zaman wis tuwa kabudayaan luhur wis dilalekke. Oke, leres 12A. 13. B. Dadi Pesen yang B. Lanjut 14. 14 A. Nurut A. Ya, A.
Pituhu artinya nurut leres. Nomor 15. Tokoh utama cerita wayang. C. Ya, Raden Raden Arjuna. C. Nomor 16. Itu cerita wayang. B. Nomor 17. Bagian pidato. Gampang banget ya. Isi. A. Nomor 18. A. Wigatine sekolah. Wigatine sekolah. Nomor 19. Yang masih kita itu kalau diisi dengan kalimat A, B, C, D yang paling tepat? D. Aku D. Ya, yang paling tepat D. Ya, itu isinya apa toh? Bagian apa itu yang di titik-titik itu harusnya apa? Ada yang tahu? Pidato yang namanya apa? Setelah salam pembuka, kemudian atur puji syukur, setelah itu bagian apa namanya? Isi. Atur kinurmatan. Ya, atur pakurmatan utawa atur kinurmatan. Betul, berarti jawabannya D. Jawabannya apa? Gimana Mas Hanif? Jawabannya apa tadi nomor 19? 19 jawabannya D. 20. Tokoh utama cerita. Baru kelinding. Ini tenang, ada yang tahu ini kan hanya sepenggal. Kalau dijadikan cerita utuh tentang apa ini? Ada yang tahu legenda apa ini? Raw pening. Opening, leres. Berarti nomor 20A. 20 soal, ada yang belum salah semua? Ada enggak? Dari nomor 1. Ya, alhamdulillah. Berapa orang bisa resen? Belum salah sama sekali. Berapa anak? Berapa anak Ustadz? Mbak Indira. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain Mbak Naswa, Kania, Indira, Mas Tafta. Ya, berarti kalau bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia itu hampir sama ya. Seperti yang disampaikan Ustaz Agus kemarin. Jangan sampai kalau pengen nilai 8, pilihan ganda itu jangan sampai salahnya lebih dari 10. Ya, dengan catatan ureanya juga harus benar semua. Gitu ya. Tapi kalau ureanya nilainya cuma separuh atau tidak lengkap, kemudian pilihan gandanya salah banyak, ya sudah berarti nilainya tidak bisa 8, hanya 7 atau bahkan 6. Oke, jadi diperhatikan, sangat mempengaruhi nilai yang ada di pilihan ganda. Lanjut nomor 21. Latar waktunya Masuk ketiga B. Masuk ketiga itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia musim kemarau. Kemudian nomor 22, watak edukasinya. Tulung A. Tulung A. 20 dibaca apa itu? Kacang tolo. 23 dibaca apa? Kacang tolo A. Kacang tolo ya. Tidak ada pasangannya nggih, yang ada hanya sandangan taling tarik pecah. Kacang tolo jawabannya A. 24 B. Kacang rasane enak. Kacange rasane enak. B. Yang A atau yang B. Ya, 25. Kalau tadi 2 kata, 3 kata, sekarang yang 25 itu 1 kalimat komplit. Apa itu? D. Srengenge sumorot panas. D. Sumorot panas. D. Srengenge panas. Ada cokro kerutnya juga. Berarti 25 D. 26. C. Esok sore. Siang ratri. Esok sore. Padang deh, Gus. Awan bengi. Sudah pernah kita bahas. 26 C. 27 D. 27D. 28 watake tembang pangkur sesuai dengan maringi pitutur. Maringi pitutur. Ngasih tata apa sih pitutur? Memberi nasihat. Ya, memberikan nasihat pintar. Terima kasih. 29 Mingkar mingkuring angkoro. Apa itu? Minggir saka tumindak kang ora becik. B. Itu semuanya ada tumindak sing ora becik, tapi dipilih yang paling benar. Mingkar mingkuring. Tegese nyingkir saka tumindak kang ora becik. 29. 30 ciri-ciri Punokawan berdasarkan membagongkan. Ora sedih tambahi nganggo imbuanmu ya.
31. Garing. B. Gambar Garing, ya. garing. Yang paling dari Garing. ciri fisiknya ya garing. 31B. Jadi kalian harus hafal ya keempat tokoh kuno kawan berdasarkan ciri-cirinya atau gambarnya harus bisa mengidentifikasi. Besok yang keluar Ustazah nggak tahu apakah Semar, apakah Petro, Bagong atau Gareng, kita belum tahu tetapi harus dihafalkan ke empat-empatnya. 32, B. 5C, 3A, 4B. ya 5C, 3A, 4B. Ya. Nomor selanjutnya Tapi kalau 33. yang Nakulo Sadewo bisa dibedakan dari mana, Us? Nakulo Sadewonya. Kalau Nakulo Sadewonya setelah Ustazah lihat-lihat di beberapa referensi itu nggak ada bedanya itu deh. Karena namanya kembar identik itu sama plek banget. Jadi nggak, insya Allah tidak ya. Nakulo tuh yang Sawah Jajar, Sadewo yang Bumir Tawu berarti. Nah, Nggih, leres. Tapi kelihatannya besok yang keluar, kalau enggak yang ketiga orang itu, kelihatannya seperti itu. Tapi juga dihafalkan, nggih, Jagani, gitu ya. Lanjut, nomor 33. B. Aku Prediksi menang. B. akan jadi juara. 33B. 34. Merangkai kalimat menjadi paragraf. A. 34A. Ya. 35. Mendeskripsikan gambar. Mangsa Ya, Redeng. C. Mangsa Rendeng itu berarti musim penghujan. 36. B. Ya, 36B. Sebenarnya itu sama semua ya, cuma ya ada enggak yang A itu enggak ada sandangan I-nya. Jadi harus hati-hati. 37. Telogo Sarangan. A. Ya, A. 8. Melengkapi Daleme. C. Daleme, bukan griyane loh ya. Kalau untuk orang tua kromo itu berarti daleme, tapi kalau untuk kita griyo. Griyo Lanjut, itu 39. juga krama gitu, Us. Griyo. Pripun? Griyo juga kromo Itu Us. Y, tapi tatarannya lebih tinggi dalam. Itu nggih. Mas Rehan. 39. A. Nggih Pak RT. 40 terakhir. B. Ya, 40B. Coba dihitung dulu. Ada yang mau ditanyakan tadi ketinggalan boleh sambil menghitung di lembar soal kalian. Ada yang clean sheet dari nomor 1 sampai 40 betul semua? Silakan resen. Ada enggak? Nomor 1 sampai 40 benar semua. Kemarin bahasa Indonesia ada ya, yang 40 soal benar semua. Kalau bahasa Jawa ini ada enggak? Halo, ada enggak? Aku 1. Aku cuma salah 1. Mas Tafra 1? Iya. Ya. Mas Aji Rehan berapa? Us, 1 sih, Us. dangel itu 1. ngelucu ya, Us ya? Dagel orang dangel, dagel. Melucu ya. Mas Rasa salah berapa saat? 40 soal pilihan ganda. Nggak tahu, Us, baru tak itu. Ya coba dihitung dulu. Tadi yang paling sedikit salahnya 1 ya, ada Mas Rehan Aji, ada Mas Tafta. Mbak Sasa salah berapa, Sa? Salah 1, Us. 1. Mas Danindra Nur. Berapa Mas Danindra? Belum tahu, Us. Baru ngitung. Ya, dihitung dulu. Mas Arkan berapa, Arkan? Betul semua? Kelihatannya 1, Us. Kelihatannya 1. Berarti belum dilihat, baru kelihatannya. Dihitung dulu, nggih. Nanti bisa diprediksikan dengan hasil koreksiannya Ustazah. Itu sebagai apa ya? Barometer kalian. Oh, di latihan ujian kemarin aku sudah mencapai nilai 9. Besok di ujian sekolah harusnya bisa melampaui itu ya, bisa untuk menjadi target gitu ya. Untuk ujian sekolah besok. Oke. Kemudian untuk soal ureanya tidak akan saya bahas secara detail. Oke. Yang penting untuk soal nomor 41 membuat cerita seperti di bahasa Indonesia ya. Kalimatnya paling sedikit adalah 4. Tata penulisannya juga harus dipatuhi. Awal huruf kapital, diakhiri tanda baca titik. Dibuat dalam bentuk paragraf. Oke.
harusnya sudah bisa ya, karena kan cuma membuat cerita berdasarkan gambar, cuma harus menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Sebisa mungkin jangan sampai tercampur dengan bahasa Indonesia, itu ya diusahakan. Kemudian nomor 42, nggak usah ada bahas, mencari tokoh, kemudian wataknya, latarnya, amanatnya seperti apa, bisa Kemudian 43 enggak usah, ini aja yang 45. Saya minta ada yang bisa menjawab. Mas Rasyad, yang apa Syad? Saben esuk Bapak ngombe kopi, dadekke krama piye, Mas? Bentar. Nomor 45. Kan tinggal Bapak. Oh, ya. Bentar, Us. Wingi esok Bapak ngunjuk kopi. Wingi esok Bapak ngunjuk kopi. Ada yang punya jawaban beda? Saben enjing Bapak ngunjuk kopi. Saben enjing Bapak ngunjuk kopi. Us, bapakku tak ganti nganggo tembung romo boleh nggak? Boleh. Itu kan juga kromo Bapak itu kalau di kromo jadi romo, tapi kalau Bapak saja boleh. Yang terakhir yang B, rambutnya Simba wis putih kabeh. Dadekke basa kromo? Rikmonipun Simba sampun petak sedanten. Sampun petak. Rikmonipun Simba sampun petak sedanten. Putih itu enggak apa-apa. Petak itu putih. Kalau ireng apa, Dek? Basa kromone? Tidak tahu. Ada yang tahu ireng? Enggak tahu, ada yang tahu? Cemeng, Us. Cemeng. Ya. Kalau abang? Abrib. Kalau abang apa ya? Abrib. Nek loro untu, basa kromone apa? Gerah wojo. Nek nganggo klambi, basa kromone? Ngangge sandang. Ada yang lebih halus lagi, apa? Nganggo klambi. Damel sandang, Us. Kurang tepat. Ngagem sandang. Ngagem apa yo? Klambi basa kromone apa? Masukan. Rasukan, dia nganggo klambi gitu ya. Jadi untuk soal nomor 45 ini sangat-sangat terbuka. Ustazah juga nggak bisa memprediksikan yang keluar nanti basa kromonya apa. Jadi bisa dikembangkan sendiri sambil dilatih di rumah kalau ngomong dengan orang tuanya atau ngomong dengan simbahnya bisa menggunakan basa kromo. Sedikit-sedikit dari yang paling mudah, dari adus, turu, mangan, ngombe gitu dibiasakan. Gitu ya. Insya Allah itu nanti sampai tua kita bawa, karena kan mau tidak mau juga harus bisa untuk bahasa yang halus. Untuk soal bahasa Jawa tidak usah ada bahas semuanya ya. Insya Allah bacaannya nanti kan juga berbeda, jadi harus bisa mengembangkan sendiri. Kalau yang untuk pakem-pakemnya misalkan aksara Jawa itu bisa ada bahas, tapi kalau yang lainnya seperti bacaan kan nanti juga bacaannya berbeda-beda. Seperti nomor 44 ini, kesimpulan besok bacaannya juga tidak mungkin seperti ini lagi. Mesti bacaannya juga lain. Itu saja dari Ustadzati. Untuk persiapan ujian besok akan Ustadzah share juga soal ya, silakan nanti digunakan untuk latihan. Itu persiapan ujian besok. Terakhir kali Ustadzah memberi soal ini ya, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, insya Allah dalam minggu-minggu ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Ustadzah kembalikan ke Ustadz Agus. Monggo Ustadz. Langsung Ustazah mawon, Us. Cek Ustazah. Halo Ustazah. Matur nuwun. Siap. Baik, kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dipersiapkan soal matematikanya yang kemarin IDR. Ya, IDR yang kedua, silakan diambil dan dicocokkanlah jawabannya. Kita kan membahas itu, tapi memang tidak semuanya kita bahas karena mengingat
ini sudah jam berapa ini? Jam 10.37. Nanti kamu harus juga persiapan sholat Jumat. Karena ini sudah juga Jumat. Nanti sekitar pukul 11:30 nanti kita akhiri. Baik, gimana? Ada masalah? Bentar ya, Kak. Baik. Baik, sebelum kita mulai, ada pertanyaan dulu. Mungkin terkait soal-soal yang kemarin dulu aja. Sebelum kita bahas semuanya, ada nggak yang perlu dibahas dari nomor 1 sampai nomor 35 yang kemarin itu? Yang menurut kalian susah dan perlu kita bahas awal. Nomor 5, Us. Nomor 5. Bonus ya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Ya, nomor 5 memang bonus, nggak ada pilihan jawabannya. Nggak ada pilihan jawabannya. Silakan dijawab. Ada kalau sendiri. misalnya dari depan Ustadz, bukan perkalian atau pembagiannya dulu gitu. Ya, itu bonus nomor 5. Sebenarnya kan itu penjumlahan dan pembagian. Nanti kita bahas nomor 5 bonus. Terus ada lagi yang ingin didahulukan dibahas? Yang mungkin kamu anggap aku ragu-ragu ini jawabannya apa? Nah, itu bisa kita dahulukan. Nomor 34. 34. Oke, ada lagi? Berarti sudah yakin betul semua ya. Yang lain silahkan. So, Tafta, Sasa. Yang lain, yang selain Tafta, Sasa, yuk. Nomor 31, Us. 31. Nomor Ada lagi selain nomor 3. Berapa? 21. 21. Oke. Ada lagi? 35 juga boleh, tapi aku bingung cara nyari yang berapa nyari sudutnya itu loh, Tat. Ya, 35. Oke. Sudah ya? Ada lagi? Nggak apa-apa loh, ini bebas loh ini. Tinggal ngomong, Sus, aku nggak bisa kok nomor ini. Tolong didahulukan, pembahasannya. Udah cukup? Baik. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas nomor 5 dulu. Baik. Nomor 5. Nomor 5 ini bonus ya, tidak ada pilihan jawabannya. Ya. Nomor 5 ini bonus. Mohon maaf, ini kurang dekat enggak layar HP-nya? Sudah pas, Tat. Sudah pas ya? Baik. Nomor 5 ini ada penjumlahan dan pembagian. Penjumlahan dan pembagian, karena tingkatnya lebih tinggi pembagian, maka yang dikerjakan pembagian terlebih dahulu. Ya, pembagian terlebih dahulu dikerjakan. Nah, ini dibagi negatif 7.452 dibagi dengan negatif 36. Nah, hati-hati ada tanda negatif. Dua-duanya itu tanda negatif. Kalau dua-duanya tanda negatif, artinya hasilnya nanti menghasilkan apa? Negatif dibagi dengan negatif. Hasilnya pasti Positif. Positif, betul. Tanda itu dulu. Setelah itu baru dibagikan. 7.452 dibagi 36. Ada yang sudah menghitung hasilnya berapa? Hasilnya sudah kita bagi dulu. 7.452 dibagi 36. Oke. 74 bagi 36 yang paling mendekati
2 ya. 2 kali 36, 72. Kurangi 25. Ini belum bisa ya. 25. Kemudian diturunkan lagi 2 angka. Nah, baik, kalau menurunkan 2 angka ini, artinya kamu harus menambahkan 0 di sini. Ya, 252 bagi 36. Ini berapa ini? 7. Kok 7 benar. 7 kali 6 itu 42. Ya, 7 ya. 7 kali 36 itu 252. 0. Berarti jawabnya 207. Nah, 277 ini baru dijumlahkan dengan 10.872. Jumlahkan 970 11.079. Baik, tidak ada jawabannya ya. Jawabannya E. 11.079. Baik, lanjut. Nomor 5 sudah? Oke. Nomor 34. Ya, silahkan dibuka. Nomor 34. Ini uraian ya, 34. 31, uraian semua. Baik, 34. Tabung A berisi air penuh. Sebagian air tersebut dituang ke balok B sampai tinggi air di tabung A menjadi 16 cm. Berapa tinggi air di balok B? Pertanyaannya tinggi air di balok B ya. Oke. Pertama, baik, untuk menjawab lengkap ya, kita jawab lengkap ini 34. Kalau seperti ini, diketahuinya digambar. Gambarnya sederhana saja, nggak usah bagus-bagus. Yang penting mewakili angkanya. Nggak usah pakai penggaris, cukup sederhana saja. Nah, ini 28, ini 48, 32, 28, 30. Nah, ini sudah diketahui nih. Ya. Kemudian tinggal yang ditanya adalah berapa tinggi air di balok B. Nah, tadi ya bawain sebagian. dikit Tat, kameranya Tat. Oh ya. Baik, ini ya. Oke. Kanan dikit. Nah, udah enak, Tat. Udah ya. Oke. Sekarang, sebagian air dituang ke balok B sampai tinggi air di tabung A menjadi 16 cm. Nah, ini yang awalnya tingginya 48, ini berkurang sampai 16 cm. Tingginya berkurang 16 cm. Sisanya di atasnya itu dituang ke balok B. Nah, langkah yang pertama, kamu harus tahu dulu yang dituang ke balok B itu berapa. Nah, berapa senti ya? Berapa senti kubik?
Ya. Oke, ini berarti volume balok dulu. Cari volume balok dulu. Oke, volume balok. Ada yang masih ingat rumus volume balok apa? Sambil ngetes, yuk. Rusuk kali rusuk. Volume balok. Sih. Volume tabung, sorry. Volume tabung, sorry. Panjang kali Luas lebar alas kali kali tinggi. Luas Volume alas kali tabung, tinggi. volume tabung. Panjang Pi kali R kali R pangkat kali 2 R kali kali tinggi. Betul. Semua volume balok, semua volume bangun ruang, ingat-ingat ya, bangun ruang itu bisa balok, bisa kubus, bisa tabung, bisa kerucut. Itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Walaupun nanti ada apa ya namanya, kalau limas itu beda, ada sepertiganya dan lain sebagainya. Nah, ini volume tabung itu rumusnya adalah karena alasnya berbentuk lingkaran dan atasnya juga lingkaran, maka tadi ada rumus luas lingkaran dulu. Pi kali R kali dengan tinggi. Ya, kali dengan tingginya. Baik, kita masukkan Pi-nya pakainya 22/7. R-nya berapa itu berarti? 14. 14 kali 14 kali tingginya 48. 48. tingginya 48. Oke. 48. Ini bisa dicoret ya. Ini coret ini 2. 22 kali 2 kali 14 dikali 48. 44 dikali 14. 44 dikali 14. Ini 16. Ini 17 ya. 4 ditambahkan 6. Ini 11, nyimpen 1, 6. 616 dikali 48. Nah, 8 kali 6, 48 ya. 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Nyimpen 1. Kemudian 8 kali 6, 48. Tambah 1, 49. Baik, betul ya. Oke. 4 kali 6, 24. Nyimpen 2. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. 4 kali 6, 24 tambah 2, 26. 24 ini tetap 24, sorry, 24. Bentar, salah, 8. Oh iya benar, yang 4 kali ya 24, betul. Baru dijumlahkan ini. Oh, enggak muat. Ini 8, 6, 5, 15, nyimpen 1. jadi 9. 2. 29.568. Lah ini ya. Gimana kalau tingginya itu tuh dikurangi sama 16? Jadi kan dari ketahui kalau itu berapa tingginya airnya itu, Ustaz. Terus? Jadinya 48 dikurangi 16, habis itu rumusnya terus? Itu volume. Oh ya boleh.
Ya, boleh, boleh. Boleh seperti itu, ya. Berarti Boleh. boleh 2 cara, Kak. Kayak itu sama kayak punya Sasha, Kak. Ya, boleh pakai caranya Sasha. Kalau Sasha gini, agak simpel. Sasha itu tingginya tabung kan 48, ya kan? Dikurangi dengan tadi sekarang tingginya jadi 16 kan, dikurangi 16. Tingginya jadi berapa ini tingginya? 32. 32. Berapa? 32. 32 ya. 32. Nah, tingginya ini yang digunakan nanti menjadi volume tabung. Yang volume tabung setelah dikurangi dengan 16. Di sini aja lembar baru, nanti enggak lihatnya enggak enak. Nih, ya, di lembar baru. Di volume tabung yang dituang. Tadi rumusnya Pi kali R kali T. Boleh. Ini 22/7 dikali R-nya itu 14 ya, kali 14. Nah, T-nya ini tadi, T-nya itu kan sisanya ini ya, yang dituang. Yang awalnya tingginya 48, ya kan? Setelah dituang tingginya jadi 16. Nah, yang dituang tadi kan berapa? Yang dituang tingginya tadi ini 32. Pakai yang 32. Nah, ini tadi sudah ketemu ya. Keliling lingkarannya 616. 616 dikali dengan 32. Ini, kemudian berapa ini hasilnya? 19.712. Berapa? 19.712. Kita buktikan. Ini satu-satu ya. Yang belum bisa perkalian berusun bisa lihat ke sini. 2 kali 6, 12. Nyimpen 1. 2 kali 1, 2. Ini 3. Tambah 1 ya. Ini 12. Ya. 3 kali 6, 18. Nyimpen 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 3 kali 6, 18. Ditambahkan 2, 11, 7, 9, 1. Betul ya? 19.700. Inilah yang dituang ke dalam balok. Nah, sekarang kamu disuruh mencari tingginya air di balok. Tingginya berapa? Tingginya berapa jika volumenya diketahui ini 19.000. Jadi ini ya, Dik. Ini yang dituang ini menjadi isi air di balok. Ya. Jadi isinya air di balok tuh segini, 19.712 cm kubik. Ya, ini isi air di balok. Sekarang kita mau mencari tingginya. Tingginya gimana? Mencarinya pakai rumus volume balok. Volume balok apa rumusnya? Kali L kali T. Panjang kali lebar kali I. Nah, volumenya sudah diketahui ini. Karena tadi dituang dari balok tabung tadi ya. Nah, baloknya segitu. Kita mau mencari tingginya ini. Nah, 19.712 panjangnya. Nah, ini panjangnya 32, lebarnya 28 dikali T. Betul ya? Oke. Nah, sekarang nih tinggi 9.712 dibagi 32 dikali 28 sama dengan T.
Boleh silahkan ini dikali dulu, boleh. 19.712 dibagi dengan 32 kali 28, boleh. Boleh ada cara yang lain. 32 ini, jadi baginya satu-satu. 19.712 ini dibagi dengan 32. Berapa ini? Tadi sudah. Berapa? 616 ini tadi. Ini loh. Nah, ya. 616 dibagi 28. Ketemu T. Berapa ini? 616 bagi 28. Berapa? 22. Ya. Benar 22? 22. Jadi tinggi tabung, balok adalah tinggi air ya. Tinggi air di balok adalah 22 cm. Betul? Betul, Us. Oke. Yang lain ada yang mengerjakan seperti ini? Ada pertanyaan dulu dari ini yang panjang lebar ini tadi. Jadi untuk soal ya. Kameranya apa itu dikebawahin dikit, Us. Nggak kelihatan? Di punyaku nggak kelihatan, Us. Yang mana yang nggak kelihatan? Ini sudah ditulis? Sudah. Sudah. Sekarang yang bawah berarti ya, yang ini. Ya. Ini? Oke. Ya. Jadi nomor 34 ini soalnya bisa terbuka ya. Masalahnya ini levelnya level 3, jadi agak susah nanti. Jadi tidak langsung ketemu. Soalnya terbuka banget. Ya, karena ini permasalahan sehari-hari terkait dengan mencari permasalahan tentang balok, kemudian tabung, kemudian kubus, ya. Soalnya bisa bermacam-macam. Nah, ini yang susah ini prediksinya. Karena bisa terbuka. Tidak, apakah itu disuruh mencari volume atau luas permukaan, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Jadi ini terbuka banget, makanya nanti kamu harus tahu permasalahan tentang volume, permasalahan tentang luas permukaan dari ketiga bangun ini. Bangunnya diketahui, bangunnya balok, tabung, dan kubus. Nah, soalnya mau dikemanakan, belum tahu. Yang penting kamu sudah paham luas permukaan dari tabung ini, dari ketiga bangun ini, bangun ruang ini, dan volumenya. Harus paham rumusnya dulu, minimal itu dulu. Jadi nanti ketika mengerjakan itu, kamu sudah paham, oh cara mencari luas permukaannya balok, tabung, kemudian kubus ini apa, tahu. Jadi kalau mencari volumenya gimana, tahu. Volume itu apa, tahu? Volume itu isi yang ada di bangun ruang tersebut. Ya, itu. Jadi soalnya sangat terbuka sekali yang di nomor 34 ini. Kita tidak bisa memprediksi nanti yang keluar tabung atau dua-duanya ini tabung dan balok. Makanya Ustadz yang di soal 34 ini agak Ustadz buat susah ya, karena memang levelnya level 3. Jadi lagi levelnya level 3 dan itu butuh penalaran yang sangat tinggi. Jadi agak susah soalnya. Ada pertanyaan yang 34?
Baik, kalau tidak ada, kita ke nomor 31. Masih soal uraian. Sebuah daging harus dipanaskan. Nah, ini diketahui dulu. Diketahui. Ini daging dipanaskan. Suhunya 120 derajat Celcius. Suhu awal daging 10 derajat Celcius. Nah, oven yang digunakan dapat memanaskan. Oven digunakan dapat memanaskan. Oven dapat memanaskan 4 derajat Celcius tiap 2 menit. Berapa lama daging tersebut harus dipanaskan agar mencapai suhu yang diinginkan? Soal yang ditanya ini. Ditanya berapa lama daging harus dipanaskan agar mencapai suhu yang diinginkan. Nah, ini ya agak panjang. Sekarang baru jawab. Runtut ya. Oke. Suhu yang diinginkan adalah 120. Suhu awalnya 10. Oven dapat memanaskan 4 derajat Celcius tiap 2 menit. Selesai ya. Nomor 31 juga terbuka ya, karena itu bilangan bulat. Nah, saya juga tidak bisa memprediksi nanti soalnya seperti apa. Oke. Berarti ini yang ditanyakan waktunya. Waktunya berapa? Berarti ini buat kalimat matematikanya dulu. Yang diinginkan adalah 120 derajat Celcius. Suhu awalnya 10. Nah, berarti itu yang ditanyakan lama ya, 42 menit. Tiap 2 menit. Berarti 4 kali 2. Kurangi 10. Kurangi 10 dulu, karena ini awalnya 10 derajat Celcius, kemudian ditambah, ya, 4 kali 2. 4 kali 2. Ini, suhu awal 10, oven yang digunakan dapat memanaskan daging tiap 2 menit. Oh, dibagi. Ya. Berarti gini. Ini dibagi ini nanti. Dibagi, bukan ditambah ini. Baik. Ini ya. 8. 20 dikurangi 120 dikurangi 10 itu ini dikurangi dulu. Berarti ini 11,0 derajat. Terus oven yang digunakan dapat memanaskan daging tiap 2 menit 4 derajat setiap 2 menit. Berarti 1 menitnya itu 2 ya. 1 menitnya 2. Berarti ini ini dibagi nih. Dibagi 4. Ini dibagi 2 ini. Ya,
Ya kan? Berarti 4 derajat Celcius setiap 2 menit. Berarti 1 menitnya kan 2. Ya kan? Gini kan? Nah, 11 bagi 2 itu 5. Kemudian 55. 55 menit. Ya, gini ya. Ya. Jadi lama daging tersebut di dalam oven adalah 55 menit. Oke. Ada masukan? Ada pertanyaan dulu yang nomor 31? Halo? Enggak ada, Tat. Enggak ada ya? Oke. Baik, tadi nomor 31, terus 21. Oke, 21. Itu, oh ya ini. Oke, nomor 21. Gambarnya seperti ini. Oke, nomor 21 ini kan potongan sebuah lingkaran ya. Nah, ini kamu jadikan lingkaran dulu aja untuk mempermudah menghitung. Ya, kemudian ini dibagi. Nah, jadi kayak gini. Paham ya? Kalau seperti ini bisa menghitung? Bisa. Bisa ya? Kalau seperti ini bisa menghitung? Jadinya ini 3/8 bagian. Ini nanti 3/8 dikali dengan rumus luas lingkaran. Pi kali R kali R. Ketemunya B. Saya hitung ya, 3/8 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Ya, ini coret, ini 2. 2 ini bisa kita coret dengan 8. 8 ini 4 jadinya. Ya, ini bisa kita coret dengan 22. Ini 11, ini 2. 2 ini bisa kita coret dengan 14. Ini 7. Berarti tinggal 21 kali 11. Berapa 21 kali 11? 231, Tat. Betul, 231. Oke, B jawabannya. Oke, ada yang tanyakan nomor 21? Tidak? Oke, lanjut. Nomor 35. 35 ini membuat diagram lingkaran ya. Nah. Oke. Buat diagram lingkaran 35. Sebanyak. Nah, ini untuk menjawab nomor 35, jika itu disuruh membuat diagram lingkaran, kamu tulis cara mencari sudutnya. Ya, cara mencari sudutnya kamu tulis. Ya. Kan itu ada
diketahuinya ada 45 anak. Ya, yang mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ya 10 siswa. Komputer, yang mengikuti komputer ada 10. Nah, ini boleh langsung dicari. 10 per 45 dikali 360 derajat. Ya. Tat, kalau misalnya 350. 10-nya dikali 360 dulu berbagi 45 bisa, Tat? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Silahkan, itu boleh. Jadi kalau pengerjaan seperti ini terbuka Mas Tafta. Terbuka sekali. Boleh 360 bagi 45. Berapa itu? Saya yang tahu. 8. Benar, 8. 8 ya? Benar, ini 8 ini ya? 8, Tat. 8 ya? Ya, betul 8. Nah, kalau ini bisa dibagi dengan 45, itu sangat mudah sekali mencarinya nanti. Untuk Mas Tafta ya, Mas Tafta. Daripada kamu harus mengalihkan 10 dengan 360, nah lebih baik ini dibagi dengan ini dulu. Bisa enggak dicari? Ya, karena nanti untuk selanjutnya akan lebih mudah Mas Tafta. Ya, nanti gimana mudahnya Us? Coba nanti ya. Tinggal 10 kali 8 ya, 80 derajat. Kemudian yang berkuda. Berkuda ada 12. 12 per 45 dikali 360. Ini kan bisa dicoret tadi. Ini 8. Gampang kan? 12 kali 8. Berapa ini? 16. 96 derajat. Ya kan? Berarti kalau udah nemu Kemudian, 1, berarti selanjutnya nggak usah ngitung-ngitung ngecilin lagi ya, Tat? nemu 1 itu maksudnya gini, Mas. Kalau yang perkalian ini bisa dibagi dengan yang bawah, itu sangat mudah nanti. Ya, nemu 1 itu maksudnya seperti itu. Ya, yang bagian perkalian ini bisa dibagi dengan 45, itu sangat mudah nanti. Karena nanti pernya per 45 terus nanti. Kemudian renang. Renang. Ini renang sebanyak 14 kan? 14 per 45 dikali 360. Nah, ini ditulis ya nanti di lembar jawabmu. 8 kan? 8 kali 14 2. Betul, 112 derajat Celcius. Derajat Celcius. Nah, futsal belum diketahui, futsal. Nah, futsal. Dari 45 dikurangi dengan 10 tambah 12 itu 22. 22 tambah 14 36 ya? Benar? Benar ya 36? Benar ya 36. Dikurangi dulu berapa ini? 5 dikurangi 6 tidak bisa. 9 ya? 9. 9, benar? Benar ya? 9 per 45 dikali 360. Dicoret-coret 8. 8 kali 9, 72 derajat. Nah, ini harus ditulis. Kalau nggak ditulis, nanti bisa jadi salah pekerjaannya. Ya, kurang tepat. Kalau hanya menggambar lingkaran saja. Kalau membuat diagram lingkaran agak besar. Ya, agak besar. Nah, ini. Agak besar, biar terlihat. Nanti lembar jawabnya nanti nggak cukup. Kalau nggak cukup, kamu boleh menambah lembar jawabnya sendiri. Atau ditulis di sebaliknya lembar jawab. Kemarin ada yang jawabnya itu disesal-sesal kayak, tahu ya disesal-sesal kayak,
di bagian bawah. Ya, karena nggak cukup disesuaikan membuat lingkaran jadi pojok sini, dibuat lingkaran agak kecil. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Besok itu US tuh nyocokinnya pakai komputer kayak UN gitu atau enggak, atau dicocokin manual tuh? Oh, kalau US yang besok tidak pakai lembar jawab komputer, tapi dikoreksi manual. Berarti pakai tangan pengawas atau ustadz gitu? Yang ngoreksi nanti ya pakai tangan. Ya, betul. Dikoreksi pakai ballpoint. Ya. Ya. Berarti salah enggak apa-apa dicoret. Kalau UN kan salah ya udah selesai. Nah, itu. Kalau ngerjakannya nanti dipakai ini. Nanti dibahas. Nanti tanya kalau biasanya pakai pensil, ya kan? Biasanya kalau pensil 2B itu. Nah, kalau besok diusahakan ya apa ya, pakai pensil juga. Dan nanti kesepakatan bareng-bareng aja. Nanti bahas sama bareng-bareng enaknya pakai pensil atau pakai ballpoint. Kalau UN biasanya pakai, kalau biasanya pakai pensil ya, karena yang dikoreksi adalah lembar jawab komputer, misinya pakai pensil. Kalau ini nanti kelihatannya pakai pensil juga. Gitu ya. Oke, garis bantu ya. Ini kita lanjutkan garis bantu. Ini 0. Kalau 90 di sini ya, 90 di sini. Kalau 80 sekarang ini 45. Ini 22,5. 10. Berarti 90 sekitar di sini, 90. Ini 80. Oke, ini 80. Ini 80 derajat. Ini miliknya komputer. Ditulis ya ini. Angkanya ditulis, kemudian miliknya siapa juga ditulis, komputer. Ya, kemudian berkuda 96. Kalau ini sampai sini 90 ya. Ini tadi 10 ya. Ini tadi 10. Berarti kalau 96 itu sekitar sini aja. 96. Nah, 96. Ini 96 derajat. Ditulis ini apa? Berkuda. Ditulis juga ya, lengkap. Renang 112. Ini sampai sini 90. Ini sampai ini 90 ya. Kemudian ini tengah-tengahnya 45. Kemudian tengah-tengahnya 45 itu 22. Kita baca 22. Berarti ini 90 tambah 22 itu 11 ya. Ya sekitar 90 tambah 22 itu 112. Berarti agak sini karena ini 6. Ya, kalau lebih pakai kursor 6. Nah, ini 112 derajat. Ini miliknya renang. Sisanya tinggal tulis ini futsal. 72 derajat. Ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk 35? Tidak ada? Baik. 10 menit lagi, kita sudah selesai. Untuk pilihan ganda, perlu dicocokin enggak ini? Cocokin cepat aja nggak apa-apa, Tat. Oke. Ya, Tat, pilih orang siapa? Ya cepat ya, tinggal 10 menit soalnya. Nomor 1.
A. Nomor 1 A. Oke. Nomor 2 D. D. Do, betul. 3 A. A. 3A. 4 D. Do. 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 5 bonus ya, 5 bonus. 6 C. C. 7 C. C juga. 8 D. Do. Do. 8 B atau Do? Do. Ya, 8 Do. 9 C. C. Ya, 9 C. 10 C. C. 11 B. B. 12 B. 12 B. B. Betul. 13 C. 13 C. Betul. 14 A. A. 14 A. 15 D. 15 Do. Sampai 15 betul semua? Yes. Aku 1, Tas. Ya. Aku Nomor sono. berapa Mas Tafta? Nomor 15. 15 apa jawaban? Aku C, Tas. Ya. 15 Do. Nomor 15 Do. Ya. Baik, 16 C. 16 C. Terus nomor 17 B. 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 B atau 18 C sih? B. nomor berapa? B. Nomor 17. Iya. 17 B. Iya, B. Oh. 18 apa? B. A. A. 18 A, betul. 19 C. B. C. Iya. C. 19 C. 19 C. 20 20 D. D. 20 D. 20 B. B. B ya. 20 B. Nomor 20 ini dijumlahkan dulu. Ini panjangnya 66. Ya, baru dikalikan dengan tingginya. Kali 56. Iya, betul. 21 B ya, tadi sudah dikerjakan. Nomor 22 22 B. 22 B, 231 cm. 23 C. 24 A. 25 A. 3 C. Bentar. 24 apa? D. 24 A. Iya. Apa? Iya. A, no? Kan 2. Ya tahu. Enggak tahu. A kan, Tat? Nomor 24 itu. 24 5. lihat. D. Nih ya. Nih 1. Ya, ini 1. Ini garis sumbu simetrinya. Ini 2. Ya. 3. Oke, saya benar. 5. 5. 5. Yes. Ada 5. Benar. Ada 5. 5 Do. 24 Do. 25 A. C. 25 A. C. 25 C ya, C. Mas, ini kan miring. Ya, miring. Jadi jangan diawang. Pencerminan itu mudah. Jangan diawang. Praktisnya, nih kamu bolongi setiap sudutnya. Sudutnya ini kamu bolongi pakai pensil atau pakai ballpoint. Terus dilipat pada cerminnya, ya yang bolong-bolong tadi
diberi apa? Ditandai. Oh, dihubungkan gambarnya. Nah, Kelihatan. kelihatan, ya kan? Nah, menghadap ke sana. Nih. Ya. Mudah sebenarnya, cuman memang jangan diawang, tapi tadi seperti ini. Ini trik mudah ini. Nah, gitu ya. Oke, 26. A. 26 A. 27 B. B. 28 C. C atau D? C atau Do? Nadia Pusaka. Do ya Mas. 28 tuh do. Gimana? Jadi ini dijumlahkan dulu. Dijumlahkan hasilnya berapa? Dijumlahkan hasilnya berapa? Dijumlahkan hasilnya berapa? Sama dijumlahkan hasilnya berapa? Cari hasilnya yang paling banyak. Ya, yang paling banyak nih, yang paling banyak. Yang paling banyak apa? Radia Pustaka. 29 A. Ya, A, 29 A. 30 B. B, 85. Ada yang Mas, ada yang betul semua pilihan gandanya? Aku salah satu. Aku 3. Salah satu. Salah dua, Deng. Salah 2 atau 3. Baik, itu ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum lanjutkan? Baik, kalau sudah, mungkin cukup itu yang pembahasan matematika pada siang hari ini. Ustadz kembalikan, dari Ustadz cukup sekian. Ustadz kembalikan kepada Us Agus. Monggo Us Agus. Baik, yang diakhiri makan, Tat. Oke, baik. Karena tambahannya sudah selesai, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.